Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Apa kabarnya? Ya, semangat. Ya, tolong jawil yang kanan kirinya. Semangat, ayo semangat. Pak Bangki cari orang, semangat. Iya, puji Tuhan. Tadi malam saya sampai di hotel 12:30 dan kemudian saya sempat bersyukur. Kemudian saya coba merenungkan apa yang pagi ini akan saya sampaikan. Saya sudah kemarin berikan ke Pak Fengki juga PPT-nya. Tema yang Tuhan beri buat saya ini, saya percaya tidak ada yang pernah kebetulan. Dikatakan siap menghadapi perubahan. Bapak Ibu Saudara, tadi ketika berangkat di perjalanan saya diingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wih, keren ya ayatnya, mengucap syukur. Ya memang seringkali orang ketika sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, diberikan sesuatu nasihat yang tentunya juga baik, selalu berkata bahwa ngomong gampang, ngelakoni ora gampang, katanya gitu ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang ajaib. Nah, saya ingat betul ketika Tuhan ingatkan hal ini beberapa bulan yang lalu ya, mungkin tahun lalu, tahun 2024 ketika saya mengantar misionaris yang sempat ada kurang lebih hampir 5 tahun ada bersama-sama dengan kami pada waktu itu. Beliau dari Belanda, sepasang suami istri, dan mereka berjemaat di Rock Semarang. Mereka akhirnya harus kembali ke Belanda. Sempat kami mengantar ke bandara, dan ketika mereka juga melayani anak-anak jalanan, dan anak-anak jalanan sempat mereka juga ikut mengantar. Jadi suasananya cukup seru, dan kemudian ada satu driver, sopir yang nganter pakai angkutan, ya angkutan umum itu. Nah sempat saya kenal dengan bapak ini, saya sempat tanya gimana Pak kabarnya. Puji Tuhan Pak Roy, ya beliau ini orang Kristen juga, tapi bergereja di tempat yang lain. Kemudian dia sampaikan, puji Tuhan Pak Roy, ya bagaimanapun juga tetap harus disyukuri, katanya seperti itu. Lah kenapa Pak, saya tanya gitu, kok harus disyukuri? Iya Pak, saya tuh ingat beberapa tahun lalu ketika pandemi terjadi, dia bilang gitu. Makanya kalau kita ini nggak ngalami dewe, ya kita nggak akan bisa ngomong, nggak bisa cerita. Nah dia bilang gini, tahu enggak Pak Roy, ketika pandemi waktu itu sebelah kanan saya dipanggil pulang, meninggal. Kemudian tidak lama kemudian sebelah kiri saya, tetangga saya, itu juga meninggal dunia. Nah kemudian tidak lama kemudian saya dengar di kampung sebelah, itu tidak jauh dari tempat saya, itu juga beberapa dipanggil pulang. Nah kemudian tidak lama kemudian di depan saya, dia bilang gitu, karena rumahnya di kampung jadi berdekatan, itu juga dipanggil pulang, dia bilang seperti itu. Nah kalau hari ini saya bisa sampai seperti sekarang ini, ya puji Tuhan. Itu yang saya maksud, bagaimanapun juga aku tetap mengucap syukur Pak Roy, dia bilang gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bisa melewati pandemi COVID-19, ya bersyukurlah ya. Dan itu sesuatu yang real, yang memang benar-benar nyata yang terjadi. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan untuk hari ini adalah siap menghadapi perubahan. Di sini tertulis hidup akan terus berubah, entah engkau menginginkannya atau tidak. Engkau harus menghadapi kenyataan yang ada di depanmu. Ya, ini bicara tentang bahwa ya hidup itu adalah sebuah perubahan.
Ya. Dan kalau kita menyadari hidup itu akan terus berubah, entah kita menginginkannya atau tidak, kita akan tetap dan harus menghadapi kenyataan yang ada di depan kita. Jadi show must going ya. Jadi apapun kita harus tetap lakukan apa yang jadi bagian kita. Nah, kita belajar dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, dikatakan di sini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kita melihat apa yang tertulis di sini, dikatakan firman-Nya, ya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi kalau sesuatu yang sudah lewat, sudah stop Bapak Ibu Saudara, gak perlu kita ingat-ingat lagi. Apalagi itu sesuatu yang tidak baik. Yang baik pun itu juga sudah lewat. Jadi gak perlu merasa bahwa loh aku ndisik bisa seperti ini, seperti itu. Itu kan dulu. Yang penting adalah hari ini. Bagaimana? Sering kali saya sampaikan bahwa kekristenan itu tidak dijamin dari berapa lama kita itu menjadi orang Kristen. Ya, artinya berapa lama kita menjadi orang Kristen itu enggak jadi jaminan. Tetapi bagaimana hari ini? Apakah kita ini benar-benar to be rock? Apakah kita ini benar-benar Kristen yang sesungguhnya? Kristen yang sejati. Nah, dikatakan sekali lagi di sini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun mungkin situasi kondisinya hari-hari ini gak kondusif ya, tetapi percayalah, kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, bagian kita tinggal kita minta hikmat apa yang harus kita kerjakan ke depan. Bersyukur karena GBI Rock Kendal yang saya tahu sudah punya tempat yang permanen. Artinya punya tanah yang siap untuk dibangun. Nah, sementara kalau Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya sedang alami hari-hari ini, saya yang ada di Semarang ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu mungkin kalau saya hitung bisa 12-13 kali. Dan ini yang ke-12 ya. Dan sampai dengan hari ini kami pun juga masih rindu memiliki tempat yang permanen. Dan saya yakin kalau Tuhan sudah sediakan, itu artinya bahwa Tuhan itu punya maksud, punya rencana atas gereja GBI Rock yang ada di Blora ini. Yakin, percayalah. Dan sekali lagi, apa yang kita tahu yang terjadi di Yesaya ya, ini bicara tentang bangsa Israel pun juga mengalami yang namanya perubahan yang besar. Mereka dipanggil keluar dari pembuangan untuk memasuki sesuatu yang baru. Dan Tuhan berfirman agar mereka tidak terpaku pada masa lalu, tetapi siap untuk menyambut sesuatu yang baru. Demikian juga GBI Rock yang ada di Blora. Ayo sama-sama kita tatap masa depan. Nah, cuma caranya gimana Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar dari kisah Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, tadi Bapak Ibu Saudara, kalau sebelum kita lanjut, kalau kita lihat dari ayat yang ke-19 tadi dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, kalau kita belum tahu, kita tanya ya, apa yang dimaksud oleh Tuhan atas gereja kita, atas hidup kita,
atas rumah tangga kita, keluarga kita, dan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, ya, ini sebuah penegasan. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ya, ini sesuatu miracle, mujizat. Ya, artinya miracle in the wilderness, ya, di tengah padang gurun. Tuhan bikin sesuatu yang ajaib. Bahkan dikatakan dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang sepertinya nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Nah, mari kita sama-sama belajar dari Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kemudian ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi kalau hari itu pun ya Tuhan pakai perahunya Simon, itu sesuatu yang tidak kebetulan. Kita nanti akan lihat lebih lanjut lagi. Kemudian dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ternyata Tuhan punya rencana. Dan Tuhan itu gak pernah yang namanya berhutang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti akan perhitungkan. Saya ingat betul bagaimana Tuhan memperlakukan saya. Ada banyak miracle, mujizat, keajaiban yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Dan jadilah orang Kristen yang mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita akan semakin yakin, semakin percaya bahwa kita ini menyembah Tuhan yang hidup. Menyembah Tuhan yang benar-benar hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kalau kita hanya mendengar apa kata orang, ya kita kan nggak akan bisa tahu benar apa enggaknya. Tapi kalau kita ngalami sendiri, percayalah, ketika kita diminta untuk menyaksikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, pasti kita akan langsung angkat tangan. Kita akan saksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya. Dan kemudian dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini sesuatu yang sebetulnya sangat masuk akal. Karena apa? Karena Simon ini adalah, di sini dikatakan di ayat 2 ya, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Berarti profesinya mereka ini seorang nelayan yang hampir setiap hari mereka itu mata pencahariannya mencari ikan. Dan itu sesuatu yang dikerjakan dari waktu ke waktu, sehingga mereka benar-benar boleh dikatakan orang-orang yang memiliki profesi sebagai seorang nelayan, sehingga bisa dikatakan mereka adalah profesional. Ya, karena apa? Mereka sangat menguasai mana tempat yang saya bisa tebarkan jala untuk bisa dapat ikan. Mana tempat yang di sana mungkin ikannya lebih gede-gede dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan sekali lagi, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ini poin selanjutnya, Simon mulai mengiyakan. Dia merasa bahwa ya wis, aku akan lakukan apa yang di sini dikatakan ya. Guru nyebutnya, ya, dikatakan Simon menjawab,
guru. Karena kan sebelumnya Yesus menyampaikan, mengajar kepada banyak orang yang ada di sekitar danau pada waktu itu. Nah, sehingga Simon pun juga berkata bahwa oh, ini guru. Kemudian dia katakan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ini kan sesuatu bukti yang ketika mereka mengikuti apa kata Tuhan dan Tuhan mendemonstrasikan hasil itu bahkan lebih dari apa yang pernah mereka dapatkan. Karena apa dikatakan di sini? Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Berarti hampir jebol, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau jebol jalannya, ya ikannya pasti akan berobos, ya akan keluar semua dan nggak akan dapat apa-apa. Tapi inilah yang terjadi. Kemudian di ayat 7 dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ini loh Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama yang kita bisa pelajari, kalau kita mau siap menghadapi yang namanya sebuah perubahan. Karena perubahan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mau tidak mau pasti akan terjadi. Bahkan kalau kita melihat dari Pengkhotbah 3 ayat 1 ya, segala sesuatu ada masanya. Apa yang ada di bawah langit itu juga ada masanya ya, waktunya. Kan seperti itu. Jadi siapapun kita Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalami yang namanya perubahan demi perubahan. Nah, poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari apa yang Simon Petrus alami adalah percaya Tuhan, jangan ragu. Apapun Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah masalah, siapapun kita, percayalah kepada Tuhan. Jangan sedikit pun kita ragu. Seperti yang tadi dialami oleh Simon ketika dia menyadari bahwa jelas gak mungkin. Aku ngerti banget mana yang banyak ikannya, mana yang tidak. Bahkan sehari ini ketika aku bekerja, melakukan semua apa yang itu menjadi bagianku, aku gak dapat apa-apa. Jelas gak mungkin. Ya toh. Seringkali kita membatasi akan kuasa ilahi. Nah, sehingga ketika Tuhan berkata, ayo tebarkan ke sana. Dan ketika Simon Petrus nurut apa yang Tuhan lakukan, inginkan, percaya kepada Tuhan dan tidak ragu, ketika ditebarkan, Simon mendapat ikan bahkan lebih dari apa yang pernah dia alami. Dan itu sesuatu yang menurut saya hal yang luar biasa ya, di mana Simon Petrus telah bekerja keras sepanjang malam tetapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi ketika Yesus menyuruhnya menebarkan jala lagi, ia bisa saja menolak karena logikanya berkata itu semua sia-sia. Namun ketika ia berkata, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Nah, sehingga akhirnya Simon mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan pernah ragukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ketika itu menjadi bagian kita, lakukan, kerjakan. Dan saya yakin bahwa itu bukan sesuatu yang mudah ya, tetapi percaya bahwa kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membackup kita, pasti Dia sendiri juga yang akan memberikan covering buat kita. Kemudian dikatakan
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi mereka benar-benar menyaksikan, bahkan tidak hanya Simon sendiri, tetapi ada beberapa temannya yang menyaksikan. Jadi kalau Tuhan itu melakukan mujizat, pasti orang juga akan bisa ngerasain bahwa iya, ini benar-benar sesuatu yang terjadi, yang memang kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ya, saya percaya ketika anak saya mulai belajar jalan, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu, ya tentunya pada umumnya kita sebagai orang tua, sebagai anak kecil biasanya takut ya. Tetapi ketika satu hari saya coba anak saya berapa puluh tahun yang lalu, karena sekarang usianya sudah 25 tahun, waktu kecil itu saya coba, saya duduk di bawah, saya minta dia untuk bangkit berdiri, kemudian pelan-pelan maju ke depan. Nah ketika dia mau jatuh, otomatis kan saya juga tangkap. Nah, ini sebetulnya sama dengan apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Ketika kita nggak mampu, pasti Tuhan itu dengan cepat akan menangkap kita. Tapi percaya, jangan sedikit pun ragu. Karena apa? Ya karena seperti orang tua kepada anaknya, ketika anaknya mungkin mau jatuh, otomatis ya refleksinya itu langsung dia tangkap. Bapak Ibu Saudara, jadi poin yang pertama sekali lagi adalah percaya Tuhan, jangan ragu. Beberapa hari lalu saya sempat mengunjungi satu bapak, dan beliau ini sempat WhatsApp dengan saya. Dia minta tolong, dan kemudian karena waktunya selalu berbenturan, sampai akhirnya beberapa minggu baru ketemu. Saya juga nggak kenal awalnya, hanya saya diberi informasi beliau ini butuh pertolongan. Saya datang ke tempat beliau, dan ketika dia sempat cerita beberapa hal, ujung-ujungnya selalu dia nyalah ke Tuhan. Bahkan dia berkata, "Opo yo ono to Pak, yang saya dengar kesaksian-kesaksian yang ada ketika orang butuh, tiba-tiba rumahnya diketuk pintunya, kemudian diberkati. Saya kok orang ngandel," katanya gitu. Nah saya bilang, lah kalau kita nggak ngalami sendiri ya nggak mungkin toh kita ngandel. Makanya ngalami dewe mbek Tuhan. Tapi ya dia selalu berkata kembali lagi seperti itu. Bahkan dia nyalahkan, kenapa orang yang jahat kok diberkati? Lu diberkati yang bagaimana menurut saya? Saya tanya, ya diberkati toh secara keuangannya Pak. Ya kamu kan nggak ngerti. Orang itu kan sawang sinawang Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sebelah kanan kiri kita. Ya, sepertinya duduk baik-baik saja, tetapi ternyata masalahnya banyak. Kita juga nggak tahu. Tapi ya itulah, orang kalau nggak yakin, nggak percaya, meragukan Tuhan, mau dibawa kemanapun, ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, ayo sama-sama kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, yakinlah bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang yang mustahil. Ya, percayalah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini respon yang real, yang nyata. Ketika kita pun melihat sesuatu yang ajaib. Saya ingat betul bagaimana ketika saya pada akhirnya Tuhan percayakan anak kepada kami. Itu buat saya sesuatu yang ajaib. Ya. Sehingga kalau hari-hari seperti sekarang ini saya mengunjungi orang-orang, anak-anak muda ya, pasangan-pasangan muda yang punya anak, saya selalu akan tanya, "Piye? Apa yang dirasakan setelah punya anak?" Ajaib toh, saya bilang gitu. Itu sebuah keajaiban yang Tuhan beri. Bahkan kalau saya benar-benar ngalaminya karena
hampir 4 tahun baru dikaruniai anak. Dan itu cara Tuhan yang ajaib. Sehingga itu benar-benar sampai dengan hari ini gak mungkin saya lupakan. Cara Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Hanya kalau kita gak ngalami dewe, kita gak akan bisa cerita. Makanya ayo ngalami secara pribadi dengan Tuhan. Ya, konsentrasi, fokus hanya kepada Tuhan. Di mana kita ditempatkan. Kalau kita bagian daripada representative of Christ Kingdom yang ada di Blora, ya ayo sama-sama kita upayakan apa yang kita bisa lakukan di tempat ini. Di sini saya lihat ada beberapa anak muda. Ayo mulai munculkan kreativitas yang ada. Dan yang kedua, kita mesti harus berani melangkah, jangan takut. Saya katakan kalian ini yang ada di tempat ini luar biasa, ya. Hanya seringkali kita nggak menyadari, ya. Makanya seringkali kita kalau di Semarang, ketika mereka selesai pelayanan, mereka langsung mengevaluasi anak-anak, ya. Jadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Saya tidak tahu di sini apakah juga dilakukan seperti itu. Setiap ketika mereka selesai ibadah, mereka lakukan evaluasi. Dan ketika satu saat ada hamba Tuhan yang kenal, yang dia menyampaikan firman di Rock Semarang, dia tahu bahwa, loh ngapain tuh Pak anak-anak kok pada banyak di depan mimbar setelah ibadah. Oh Pak, mereka evaluasi. Loh evaluasi apa Pak? Ya evaluasi setelah mereka ibadah ini tadi. Loh Pak, berarti kalau salah mereka ya akan tunjuk salah. Ya iya Pak. Lah porak nanti jadi masalah katanya gitu. Saya bilang mau masalah apa tidak, justru itulah mengasah bagaimana respon hati kita. Kalau kita punya value LIGHT, love, integrity, grace atau generosity tadi, kerendahan hati, humility. Ya kita harus siap dikoreksi toh. Kita harus siap. Memang itu yang perlu untuk kita perbaiki ke depan. Kecuali itu sebuah kritikan yang memang menyudutkan. Kita juga tahu kok kalau orang itu lagi gak baik-baik dengan kita, seringkali kan ya atmosfernya itu, auranya katanya itu kan bisa dirasakan. Kan seperti itu. Wong kita masih hidup punya perasaan. Tetapi sekali lagi untuk kemajuan bersama, lakukan hal-hal yang kadang itu memang nah itu nanti kalau seperti ini seperti itu gimana? Ya itu bagian daripada resiko. Dan mereka sampai dengan hari ini bahkan ada banyak yang mereka kepingin terlibat di dalam pelayanan yang ada. Di sini anak-anak muda ayo mulai lakukan, kerjakan sesuatu ya. Ini yang bapak-bapak ibu-ibu yang di kepengurusan atau di tim pengembalaan yang ada, biar mereka melakukan apa yang jadi bagiannya, tapi kreativitas untuk Rock Blora itu benar-benar mengalami sebuah terobosan. Tentunya juga ada bagian yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, dan jangan alergi dengan yang namanya perubahan. Makanya kan temanya siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan. Sekarang sudah enggak zamannya. Saya kadang juga menyadari ya bahwa anak-anak muda sekarang sudah enggak seperti dulu. Nah, poin yang kedua kemudian dikatakan di ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Setelah melihat mujizat, Simon merasa gak layak. Bahkan dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini orang yang berdosa. Karena gak yakin, meragukan apa yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Sehingga dia menyadari bahwa ya aku gak layak. Tetapi apa yang Yesus lakukan, Yesus tidak menolaknya, justru berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Di sini sebetulnya Simon bisa saja takut,
meninggalkan segalanya, tetapi ia memilih mengikuti Yesus tanpa ragu. Bahkan ada keberanian untuk meninggalkan zona nyamannya, ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus berani melangkah, jangan takut. Poin yang pertama tadi adalah percaya Tuhan, jangan ragu. Yang kedua, berani melangkah, jangan takut. Ayo, ya, percaya sama Tuhan lebih lagi. Jangan ragu, kita punya Tuhan yang hidup. Dan artinya jangan takut, kita harus berani melangkah, ngadepi apa yang terjadi, apa yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi kalau kita melihat dari Yesaya 43 ya, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya yang sudah itu tutup buku. Kita mulai start sesuatu yang baru. Lah piye Pak? Kayaknya nggak mungkin Pak. Apa bisa? Stop kata nggak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Nah kalau kita sendiri merasa ragu, ya kita nggak akan lakukan sesuatu terobosan di dalam kehidupan kita. Saya pun juga ngalami Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ayo Rock Blura, ini waktunya justru kita harus move on. Kita harus bergerak sama-sama. Lah orangnya enggak ini Pak seperti yang dulu. Ya seberapa yang ada yang kita bisa kerjakan bersama-sama di tempat ini. Lakukan. Yang terutama libatkan Tuhan di dalam segala apapun yang akan kita kerjakan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah Bapak Ibu. Saya juga ngalami. Sore nanti kalau memungkinkan saya juga akan ceritakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayo. Tuhan itu seringkali memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi jika dipenuhi dengan ketakutan, kita akan terus diam di tempat. Jadi ayo mulai. Lakukan sesuatu yang baru dan terobosan baru pasti akan terjadi. Amin.